Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek menguleni adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan ceri sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata, "Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang." Nenek melihat kuenya lagi dan mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim. Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur, lalu ke taman. Kembali! Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu berteriak. Hei, kau mau lari kemana? Sang nenek menjawab suaminya sambil berlari. Manusia kue jaheku melarikan diri. Aku mencoba menangkapnya. Sang kakek kebingungan. Nenek terus berlari, tetapi manusia kue jahe sangatlah cepat. Rasanya mustahil bisa menangkapnya. Tak lama kemudian manusia kue jahe melewati sebuah peternakan. Sapi yang merumput melihatnya. Kuenya terlihat enak. Aku harus menangkap dan memakannya. Sapi itu juga mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap kau. Manusia kue jahe menjawab sang babi sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek dan seekor sapi juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Saat berlari, manusia kue jahe di depan, disusul nenek, sapi, dan babi. Seekor ayam yang sedang mencari makanan melihat manusia kue jahe. Pak, itu harus jadi makan siangku. Jadi ayam pun ikut mengejar. Larilah sepuasmu, manusia kue jahe. Aku akan menangkapmu. Pak. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, dan babi tak bisa menangkapku. Tidak juga kau. Tak ada yang bisa, karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari paling depan disusul oleh nenek, sapi, babi, dan ayam. Mereka semua terus berlari. Tetapi manusia kue jahe semakin jauh di depan yang lain. Manusia kue jahe sangat senang dan bangga akan dirinya sendiri. Aku adalah manusia kue jahe tercepat dan terpintar di dunia. Iya, itulah aku. Tidak ada yang dapat menangkapku karena aku manusia kue jahe.
Saat ia memandang jauh ke depan, manusia kue jahe melihat bahwa dia menuju ke sebuah sungai. Dan dia berhenti, karena dia tahu bahwa air bisa membuatnya hancur. Oh, tidak. Sekarang bagaimana? Nenek, sapi, babi, dan ayam semakin dekat sekarang. Tepat saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku bisa berenang. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Manusia kue jahe berpikir, Bagaimana jika kau nanti memakanku? Kau tak perlu khawatir. Aku tak ingin memakanmu. Aku hanya ingin membantumu menyeberang. manusia kue jahe percaya kepada rubah licik itu dan melompat ke atas ekornya, lalu berpegangan sekuat mungkin. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, nenek, sapi, babi, dan ayam tiba di tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Mereka melihatnya pergi dengan tak berdaya, karena tahu bahwa mereka tak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai bertambah dalam dan airnya mulai naik. Hei, rubah, naikkan ekormu. Aku hampir saja basah. Naiklah ke atas punggungku, lebih aman di sana. Manusia kue jahe melompat ke punggung rubah. Mereka berenang, tetapi air sungai bertambah dalam. Punggung rubah mulai tenggelam di dalam air. Aku takut kau akan basah. Kenapa tak lompat ke atas kepalaku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke kepala rubah. Rubah melanjutkan rencana dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Airnya naik semakin tinggi. Kenapa kau tak naik ke atas hidungku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke atas hidung rubah. Tepat saat mereka akan mendekati tepi sungai, rubah menggoyangkan hidungnya dan melempar manusia kue jahe ke udara, lalu membuka mulutnya. Manusia kue jahe akan jatuh ke dalam mulut rubah dan rubah akan memakannya. Tapi gagal. Saat manusia kue jahe di udara, seekor burung gagak terbang di atas mereka, menangkap manusia kue jahe dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri melihat hal itu dengan mulut terbuka. Manusia kue jahe menunggu sang gagak terbang lebih jauh, lalu bertanya, Apa burung gagak memakan kue? Ep. saat burung gagak membuka paruhnya untuk menjawab, manusia kue jahe jatuh dan mulai berlari secepat mungkin. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, rubah, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe dan tak seorang pun yang berani menangkapnya.